ketika hujan Allah hadir, panas Allah hadir. Amin. Karena kita tahu, tadi pagi saya bilang, aduh Tuhan, hujan. Saya selalu desak Bapak Gembala. Ya saya juga perlu belajar seperti apa sebenarnya. Kalau saya berdoa imannya seperti apa, saudara. Saya bilang sama Bapak Gembala, bagaimana? Dia bilang, apa yang terjadi, terjadilah. Tapi saya percaya kok, nanti siang juga hujan akan datang. Anak-anak di rumah mengatakan, pasti siang nanti enak. Saya bilang iya, tapi biasanya kalau pagi-pagi hujan seperti ini bikin malas, amin. Tapi enggak buat kita. Saya perlu mengapresiasi saudara semua yang hadir hari ini. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih ya. Saya tadi ditunjukkan beberapa orang wajahnya gitu ya, sayang gitu ya, enggak nikmati kasih Tuhan. Saya percaya hari ini tidak ada satupun yang kekuburan. Karena memang ini adalah hari-hari kita harus dituntun ke kuburan. Tapi bagi saya dan saudara tidak boleh ke kuburan kapan saja. Tetapi tindakan ke kuburan bukanlah tindakan satu agamawi. Ya, itu adalah tindakan di mana kepedulian kita kepada orang-orang, kerabat-kerabat, keluarga-keluarga yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Dan banyak orang mengatakan kalau ke kuburan ingat kematian. Sedangkan orang yang sudah hampir mati pun bahkan sering tidak ingat kematian, masih mau berbuat jahat. Jadi itu statement-statement yang tidak baik. Itu adalah karangan-karangan nenek moyang yang gak perlu kita terima ajarannya. Tetapi kita adalah orang-orang yang tampil beda, katakan amin. Lihat kiri kanannya, tapi kok kemarin ke kuburan kan? Coba ngomong dong. Jangan di sini palsu dong, gak apa-apa, jujur aja, bagus juga. Kuburannya gak ada ularnya, ya kan? Ya kan? Karena kalau setiap orang ke kuburan baru ingat kematian, ingat Tuhan, biarlah setiap hari saya pun ke kuburan. Betul? Bukan berarti kita nggak boleh, ya. Tapi saya percaya ini muka-muka baru dari kuburan semua. Enggak ya? Enggak, puji Tuhan. Ada yang berani. Amin. Nanti ke kuburan bulan 2 aja. Persiapan kematian Yesus. Jadi agama juga, peraturan juga ya. Terserah mau kapan aja. Bapak Ibu Saudara, ujian penyembahan ini kami berdua dapatkan ketika kami ada di hadirat Tuhan. Waktu kemarin sebelum doa puasa, saya pagi-pagi itu nikmat banget berdua dengan Tuhan. Waktu Bapak Gembala bilang, Mami persiapkan, kamu yang khotbah lagi. Saya bilang, bukankah kalau saya yang khotbah itu rasanya judes banget? Kasihan nanti orang-orangnya pulang sakit mah. Tapi saya lihat malah enggak tuh, pada sehat, amin. Aduh, saya lihat Ina Ezra ini pakai baju umum, baju kemuliaan, sehat benar-benar. Puji Tuhan, saudara. Saya bilang Tuhan apa? Gitu. Waktu saya lagi duduk, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu cek deh, hambaku, katanya. Beberapa kali Tuhan bicara, bahkan saya posting tuh. Waktu saya mau mempersiapkan khotbah pun, Tuhan ngomong sama saya. Banyak orang sampai sekarang ini masih anti yang namanya proses. Tapi tetap akan diproses. Kemudian saya bilang, Tuhan, apa? Saya nggak mau sesuatu yang nggak mengenyangkan hati umatmu. Bukankah gembala harus memberikan makan domba-dombanya? Apa yang harus saya berikan? Apa yang harus saya sampaikan waktu saya nyembah Dia? Waktu saya nyanyikan lagu ini, segala lutut bertelur, terus-terus saya merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada di dekat saya, dan Dia berbicara kepada saya dan berkata, di tempatmu, di gerejamu masih ada tanaman liar. Bapak Ibu Saudara, saya sebenarnya nggak dapat penentu ayatnya ini apa sebenarnya tanaman liar. Karena Tuhan berbicara secara spesifik. Karena tanaman-tanaman liar pun ada tanaman-tanaman yang bisa menjadi obat. Tetapi yang dimaksud Tuhan tanaman liar di sini itu spesifik itu apa? Waktu saya mulai duduk, tiba-tiba saya melihat satu penglihatan di mana saya melihat ada beberapa orang sedang memanen padi. Saya mengerti, saya tanya Tuhan, apakah ini tujuannya adalah tentang tuaian?
secara pribadi sering banget bergumul melihat kejahatan yang terjadi justru di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak sedikit orang yang sekarang ini bergumul tentang kejahatan di sekelilingnya, kecuali Anda cuek. Bahkan waktu tadi malam sedang mempersiapkan diri, dan tadi pagi menjelang pagi sekali, saya itu mendengar orang teriak-teriak maling, 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 dikejar, ditangkap, saudara. Kejahatan sedang ada di mana-mana. Dan saya merasakan sakit hati yang dalam. Saya susah melihat mengapa orang-orang Kristen justru yang besar di gereja, tumbuh dan lahir sebagai orang Kristen, tidak ada yang berubah. Pola hidupnya masih begitu-begitu saja. Dan saya sendiri setiap kali duduk di kaki Tuhan diberitahunya hal-hal yang seperti ini. Itulah sebabnya memang ketika saya akan khotbah pun asam lambung saya naik. Karena saya juga mikir perasaan-perasaan kalian. Kenapa? Enggak gampang. Saya pun gak ingin, saudara, terluka di rumah Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong begini, terluka atau tidak di dalam rumah Tuhan itu pilihan setiap orang. Kamu adalah hambaku penyampai dan engkau akan menjadi pelakunya apabila engkau katakan. Dan pada waktu itu Tuhan tunjukkan, sebenarnya hal ini sudah saya pernah khotbahkan, tetapi kok cara Tuhan berbeda. Sampai saya cari catatan saya di tahun 2016, 2015, 16, 17, 18, semua catatan saya menumpuk dibantu dengan anak-anak cari, nggak ketemu, saudara. Sampai Tuhan memberitahukan kepada saya secara pribadi apa yang dimaksud. Dan saya ketemu seorang hamba Tuhan yang juga men-sharingkan. Gak kenal, gak terkenal orang ini. Tapi waktu saya lihat, saya dengar beberapa, Tuhan bilang, ini tanaman dia itu. Mari kita lihat Alkitab kita di Matius pasalnya yang ke-13. Ini berbicara tentang lalang dan gandum. Bapak Ibu Saudara, Matius 13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Biarlah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita pribadi lepas pribadi juga, asalkan kita memang betul-betul saat ini memberikan hati kita kepada Dia. Mari Bapak Ibu. Baik. Ayatnya yang pertama, sambil Puput persiapan, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi, berarti tadinya sudah membentangkan juga satu perumpamaan kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu kalau kita lihat di pasal 13 ayat 1, 2, dan 3, kepada mereka yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, yang berbondong-bondong untuk mencari pernyataan Tuhan. Mereka inilah yang dikatakan ayat ini, Yesus kembali membentangkan perumpamaan ini yang dikatakannya, baca Puput. Perumpamaan tentang lalang dan gandum, Matius 13:24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Nah, perhatikan. Bapak Yesus itu ngomong bukan hanya kepada murid, tapi kepada orang banyak yang berbondong-bondong. Bayangkan kita sekarang ini sedang berbondong-bondong di sini, sedang menerima satu perumpamaan yang dibentangkan. Kata dibentangkan dengan jelas. Bahkan nanti kalau kita lihat di pasalnya yang ke-33, yang ke-44 itu nanti jelas sebenarnya Tuhan sudah jelaskan siapa yang dijelaskan di sini. Tetapi ada rahasia-rahasia tersembunyi. Dikatakan dia membentangkan hal kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, hal kerajaan sorga ini penting kita tahu. Hal kerajaan sorga itu seperti apa? Kita selama ini sudah kenyang dengan berkat, kesembuhan, mujizat, semuanya. Sehingga kita jarang
Bapa. Mulai mengerti? Amin. Kita harus aktif ya. Jadi jangan ngomong sok tahu nggak tahu oonnya. Jangan roonnya dalam nama Yesus. Katakan. Amin. Cuma GBI Rumah Persembahan nggak ada yang on. Kan nggak pernah makan ayam napeokon. Tahu ayam napeokon? Ayam yang sakit kepala itu. Kalau ada ayam sakit kepala, lempar buang aja, jangan dimakan. Nanti kita on. Tapi kita di sini adalah jemaat penuh Roh Kudus. Katakan amin. Yang setuju lambaikan tangan kanannya. Aku tidak on. Baik, kita lanjut. Ini berbicara tentang rumah Bapa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid waktu dia mau naik ke surga. Dia ngomong gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan sedang membentangkan kepada kita bahwa rumah Bapa, tempat tinggal Bapa, di mana kita nanti akan ke sana, ini sangat penting. Basilia Uranus yang berarti rumah Bapa, yang dikatakan di sini, mengapa dikatakan seumpama? Ini seumpama, kalau dalam bahasa Inggrisnya to be like, seperti dalam bahasa Yunaninya. Catat nih hamba-hamba Tuhan, supaya nanti kalau disuruh nyampaikan firman jangan sampai ke WC dulu cari pewahyuan. Homoiote, homoio, seperti. Jadi Tuhan membentangkan rumah Bapa itu seperti kerajaan Allah yang Dia memang sudah siapkan untuk kita, supaya kita mengerti mengapa hal itu terjadi. Lanjut ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Perhatikan, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih. Mari kita belajar hari ini, belajar betul-betul. Kata benih yang ditabur di sini dalam bahasa aslinya Yesus pakai istilah sperma. Sperma yang melambangkan kehidupan, keturunan, dan bermultiplikasi. Jadi Tuhan berbicara tentang Tuhan yang punya ladang, ladang itu dunia. Tuhan yang punya ladang itu menaburkan benih sperma yang baik, karena dikatakan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, nah, ini yang perlu kita tahu. Dikatakan waktu semua orang tidur, Alkitab ini gak jelasin apakah ini tidur waktu malam, waktu pagi, atau siang. Alkitab kita ini gak jelasin, tapi dikatakan di sini pada waktu semua orang lagi tidur, yang berarti secara rohani ketika engkau kurang berjaga-jaga, engkau kurang merawat, engkau lagi lengah. Kata tidur di sini artinya sedang lengah, sedang tidak berjaga-jaga, maka tumbuhan liar di dalam bahasa LAI dikatakan ada benih lalang, tapi bahasa yang sebagus, yang seaslinya tidak disebut kata benih, karena yang jahat tidak akan pernah memberikan yang baik, tetapi di sini dipakai kata liar. Kalau ada tumbuhan liar di dalam tubuh kita, seperti miom, kista, kanker, itu tumbuhan liar. Sifatnya mematikan. Saya melihat roh saudara nyala, pengen tahu kelanjutannya. Katakan amin. Saya lihat, saya rasa sampai di mana. Dikatakan begini, hambaku, jangan sampai ada tanaman liar di rumahku, di GBI Rumah Persembahan. Anak-anak daripada gembala pendeta Rojaman, jangan sampai punya tumbuhan liar. Apa itu tumbuhan liar? Satu tanaman yang ditaruhkan si jahat. Alkitab berkata dia tumbuh setelah benih yang baik itu diberikan kepadamu. Jadi
hati-hati loh. Waktu benih firman ditabur, yang khotbah udah keringetan, kau pulang-pulang bisa dapat semprotan dari si jahat, sehingga engkau tidak mempercayai firman yang kau dengar. Makanya banyak orang gagal di sini. Amin. Mari kita bergerak lagi, lebih baik lagi, lebih maju lagi Bapak Ibu Saudara. Saya ini kalau lagi persiapan tuh nggak mau diganggu. Ya, saya bersyukur ya punya suami juga hamba Tuhan. Gak rewel gitu. Sebenarnya saya nggak doa, nggak apa-apa, nggak pernah dia mau. Tapi saya malu sendiri waktu namaku disebutnya. Istri, Julia, malu lagi aku nggak. Ya nggak perlu. Tapi dia berdoa. Saya belajar. Jangan lagi tegur, katakan amin. Singgung dalam doa, langsung disunat. Kalau malam itu jantungnya deg-degan. Saudara tahu, ketika ada orang yang sedang berdoa, sebenarnya kita ini takut. Benar, waktu dia nyebut nama-nama gitu, ini telatennya nyebut-nyebut gitu. Satu-satu yang dia ingat, kalau udah lupa, gak tahu lagi aku siapa namanya, tapi mukanya udah muncul di hadapanku ini tuh. Oh hilang, aning-aningnya baru. Saudara, gereja disebut gereja apabila saudara punya bapak rohani yang punya hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Dikatakan waktu semua orang lagi tidur, lagi lengah, tiba-tiba dikatakan ayatnya yang ke-25 itu ada benih lalang di antara gandum. Perhatikan, ini kata benih, ini terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang juga sebutannya tumbuhan, yang disebutnya itu sepertinya kalau dikatakan itu seperti apa ya? Saya sempat catat itu ya. Bukan ilalang. Ini yang disebut lalang di sini bukan ilalang beneran, saudara. Tetapi dia adalah satu tanaman liar yang memang dia ditaruh si jahat, yang tujuannya adalah untuk mematikan dan meracuni. Ya, tapi lebih daripada itu. Sebab kutil juga benalu, tapi nggak mematikan. Tinggal dikasih potong pisau silet juga hilang. Tetapi ini sesuatu yang dalam, mari kita lihat di ayatnya yang ke-26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalang yang dimaksud secara benar perkataan Yesus di sini kepada orang yang berbondong-bondong ini disebut disanium dalam bahasa Yunaninya, bukan gulma, tetapi tanaman yang pada waktu itu di Palestina atau di Israel, tanaman itu mirip banget dengan gandum, nggak bisa dibedakan. Makanya waktu pekerja-pekerja ngomong kepada tuannya, lebih baik dicabut. Tetapi Yesus tuannya berkata jangan. Kenapa? Tanaman ini mirip, tidak bisa dibedakan. Bapak Ibu Saudara mulai ikutin ayat ini. Dikatakan tanam ini memabukkan dan beracun. Bapak Ibu Saudara, kita juga beribadah di tempat yang sama, baca Alkitab yang sama, kita percaya kepada Tuhan yang sama, nyembah sama-sama. Tetapi kelihatannya kita memang orang yang beribadah, tetapi ternyata enggak. Mirip. Halo, mirip sama dengan tidak sama. Hanya mirip. Kamu mirip sebagai seorang orang penyembah beneran, ternyata cuma orang beragama. Tuhan ngomong gitu. Ini yang khotbah Tuhan Yesus, bukan rasul-rasul, bukan saya, bukan Yohanes, bukan Matius, tapi yang khotbah Tuhan Yesus sendiri. Waktu orang banyak berbondong-bondong, orang berbondong-bondong ini bisa berbicara tentang gereja yang baik.
lalang dan gandum ini jangan bayangkan lalang yang ada di Polonius. Ini mirip. Tetapi pada saat kapan ini ketahuan? Kenapa nggak boleh dicabut? Mari kita lihat di ayat yang ke-26. Mari silakan Puput baca. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak juga lalang itu. Ya. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Halo. Apa hamba Tuhan? Buah. Boleh sama-sama nyembah, boleh sama-sama pakai dasi, pakai seragam hitam putih, biru laut, merah, kuda-kuda. Boleh. Tapi yang membedakan buah. Tanaman liar ini adalah tanaman yang mirip. Tanaman liar ini adalah tanaman yang secara kekristenan, secara rohani kalau dicontohkan kepada kita adalah kita yang memang datang beribadah, tapi masih suka juga dengar ajaran-ajaran palsu. Pengajar-pengajar palsu ini yang tidak dipanggil, tidak ditentukan sebagai pengajar, sebagai pendeta atau gembalamu, tapi dia akan berusaha berbicara tentang ayat-ayat Alkitab, tetapi tujuannya supaya engkau gak pernah taat kepada Tuhan dan gembalamu. Dia ingin tunjukkan bahwa dia juga punya power, karena yang disampaikannya adalah firman Allah. Mirip bukan? Dia juga ngajak kau berdoa, dia juga ngajak engkau menyembah. Mirip bukan? Semuanya bisa diuji, tapi pada saat kapan? Makanya Yesus bilang di Alkitab ini, waktu Tuhan itu melihat dan pengerja-pengerja itu ingin cabut, dia bilang jangan dulu, sebab nggak gampang untuk mengetahui yang asli dengan yang palsu. Ada haleluya. Coba mari tangan kanannya semua gini. Aku ini asli, tapi sedikit-sedikit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ketika bulirnya keluar. Di sini warnanya akan berbeda. Di ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba, dengar baik, yang palsu ini akan kelihatan ketika yang asli berbuah. Haleluya. Jadi bukan karena posting nih, Tuhan tuh baik, berkatnya melimpah, hari ini aku 72 tahun, blak-blak sweet. Kan? Khotbah, lakukan kegiatan sosial, bantu orang miskin. Belum tentu. Anda orang liar, bisa aja. Siapa yang nyuruh? Dirimu sendiri kan? Adakah kau ditundukkan oleh seorang pemimpin penggembalaan? Kau pergi terus kau posting, kau mau tunjukkan kepada orang bahwa aku juga baik adanya. Penyembah Tuhan, dengar baik, pengajar palsu juga kelihatannya baik. Mereka gak mungkin marah, gak akan. Karena orang yang marah adalah orang yang tidak takut dibenci karena kebenaran. Makanya Tuhan bilang tinggal nunggu waktu, karena penghakiman hanya Tuhan yang punya hak. Tuhan yang tahu kamu palsu atau tidak. Ini baju merah di mana? Iya. Hanya Tuhan yang tahu kamu palsu atau tidak. Tetapi kita bisa lihat dari mana? Buah kamu. Ada haleluya? Yes. Ingat ya, banyak Saul di akhir zaman ini gak mempercayai gereja dan gembalanya, tapi dia kerjakan sendiri. Ingat, hati-hati. Saul ditolak, keturunannya binasa hanya karena tidak taat. Begitu engkau tidak taat kepada penggembalaan, engkau lepas dari cengkraman Allah. Ini firman. Sebab gembala diutus oleh
dirimu gembala, ingat kau punya roh Saul. Ini bukan nyindir karena udah tahu. Ya ini harus hati-hati karena saya lihat jemaat saya. Kalau bukan jemaat saya nggak ngomong. Hati-hati. Memang kamu punya uang, kamu hebat, tapi hati-hati. Menghormati Tuhan dengan cara yang tidak layak adalah kejahatan. Katakan. Haleluya. Haleluya. Gak usah banyak ngomong. Ingat loh, si pembuat mujizat pun Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Ingat ayat itu? Ingat ayat itu? Matius 7:3. Hehehe. Hati-hati. Kalau engkau merasa, aku supaya disukai semua orang. Ini kita lihat. Kenapa Yesus bentangkan ini begitu gamblang di pasal yang sama di ayat 44 itu, ketika semua orang yang berbondong-bondong itu udah pergi, murid-murid kan nanya nih sama Tuhan, dia bilang, hal kerajaan surga itu seumpama apa Tuhan? Kenapa kok begini? Itu dijelaskan, Tuhan menjelaskan di ayatnya yang ke-49 kalau tidak salah ya. Di ayat ini dikatakan, apa sebenarnya? Tuhan itu gak pernah sembunyi-sembunyi, sama seperti saya gak sembunyi-sembunyi ngomong tentang kebenaran. Di dalam dunia ini, di Nias ini, di kota Gunung Sitoli ini adalah ladang di mana kita sebagai benih yang menjadi predestinasi, orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihannya, ditanam di bait Allah. Engkau sebenarnya ditanam di bait Allah, jangan dicabut lagi, karena orang yang ditanam di bait Allah adalah orang yang hebat, berbahagia, dipelihara oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita dari bait Allah masuk ke kubangan. Bapak Ibu, ketika kita melihat warna yang berbeda, itu hanya terjadi ketika engkau berbuah. Kenapa? Nah, saya sempat gagal mau meneruskan firman ini. Saya frustasi. Saya bilang sama Tuhan, kalau yang biasa-biasa saya gak mau lah. Kenapa ini? Saya bangun, saudara. Bapak Ibu, gak gampang menjadi penyampai firman. Kita ini diproses waktu nyampein firman. Nangis, berlutut, bicara. Kadang saya bilang, Tuhan, enggak lah. Tapi apa yang Tuhan katakan, saya catat selalu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan larang yang sesungguhnya? Saudara perhatikan bahwa ladang kita di Nias, yaitu kita adalah orang Nias. Semua orang yang tinggal di Pulau Nias disebut orang Nias. Kalau ditanya saya di luar, Anda datang dari mana? Saya katakan saya datang dari Nias. Ladang di Nias, di mana saya ditanam sebagai benih. Perhatikan kata benih dalam bahasa Yunani yang dipakai Yesus di sini adalah sperma, karena disebut bermultiplikasi. Artinya orang-orang yang ditanam di bait Allah sebagai benih, engkau berbuah. Gak stuck. Amin. Bayangin kalau kita ketemu pria yang mandul atau perempuan yang mandul. Saya dan Bapak berdoa untuk anak dan menantu saya 6 tahun. Tuhan baru jawab. Karena siapapun gak mau punya keturunan yang mandul. Karena kemandulan itu tanda kegagalan. Betul apa tidak? Bukankah kita di Nias begitu mandul kita ambil anak saudara kita untuk jadi anak kita, supaya kita punya garis keturunan. Betul? Bukan supaya ada orang yang mewariskan warisanmu, uangmu di bank itu. Bukan. Tuhan gak mau kita mandul. Katakan amin. Jadi yang mandul-mandul, ngomong terus kepada rahimmu, katakan, aku tidak mandul. Suatu waktu kelak Tuhan akan memberikan kepadaku keturunan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita tidak punya pilihan lain. Ketika Yesus mengatakan lalang, Bapak Ibu, dalam perjanjian lama ada orang-orang pilihan Tuhan yang juga gagal, seperti Adam. Gagal, ya kan?
kemudian ada Nuh. Dia berhasil. Sejak Nuh orang memanggil kembali nama Tuhan. Dia bermultiplikasi, dia tunjukkan keberaniannya, dia tunjukkan kehebatannya, kebenarannya, dia taat penuh. Apapun yang dikatakan orang di sekeliling dia nggak mau tahu. Musuh-musuhnya mencemooh dia. Kata musuh yang dimaksudkan di sini yang menanam lalat itu adalah pembenci-pembencimu. Ada Nuh. Kemudian setelah Nuh beranak, kemudian Abraham kembali memulihkan nama itu. Dan muncullah dari Abraham istilah kata Israel dari anaknya, keturunannya yang bernama Yakub. Kemudian lahir lagi umat-umat pilihan Tuhan yang lain. Sampai dalam perjanjian baru bangsa Israel ini ditawari bahwa Yeshua HaMasyiah adalah juru selamat. Tapi mereka menolak, mereka menyalibkan dia sehingga kita yang tadinya tanaman liar, yang tadinya tidak berarti tumbuhan liar yang jahat ini diambil sama Tuhan, dipilih mendekat kepada Tuhan. Kita dipilihnya karena Allah mengasihi kita menjadi tanaman yang ada di bait Allah. Haleluya. Saya bisa langsing kalau khotbah gini. Terlalu banyak gerak. Udah satu. Bapak Ibu dengar. Api kita harus tetap menyala. Bangsa Israel menolak Tuhan. Keuntungan bagi bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Beri tepuk tangan. Nah, karena mereka sudah menolak inilah, maka kita menjadi umatnya. Lalang yang dimaksud di sini adalah musuh. Ya, musuh. Apa itu? Dalam bahasa Yunaninya di ayat 28 kita baca cepat Bapak. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Titik. Pekerja itu heran, bukankah sperma yang baik yang ditanam di sini? Mengapa tiba-tiba ada lalat ketika bulir muncul? Siapa yang melakukannya? Si Tuhan menjawab, musuh yang melakukannya. Catat dalam bahasa Yunani, musuh yang dimaksud Tuhan Yesus di sini namanya Ektros, ECTROS atau Ekto, ECTO, yaitu orang yang membenci kamu karena Tuhan. Makanya yang suka sama saya kan sedikit. Coba nanya di luar, kenal sama Ibu Pendeta lo zaman? Wah, pasti gak perlu lagi saya sadar. Benar. Ya. Konteksnya di sini dikatakan orang yang membenci. Jadi jemaat Tuhan gini, jangan pernah berusaha untuk membuat dirimu disukai semua orang. Jangan pernah berusaha untuk tidak dibenci. Artinya kalau kamu mau disukai semua orang, kamu kompromi dong. Karena Yesus berkata, kamu akan dibenci karena menjadi pengikutku. Jadi kalau ada orang yang gak pernah benci kamu, diragukan kekristenanmu. Kamu cuma orang beragama. Ini Nabi yang tersenyum. Benar. Kamu cuma orang beragama. Kita harus berkenalah. Itu juga firman Tuhan. Ayolah kumpul kita. Kemuliaan Bapa Allah. Wah, nyanyinya sama, gitarnya sama, merek Yamaha, Alkitabnya sama. Nabi palsu juga sedang datang ke sini. Karena lagi pilkada. Dari Kupang udah muncul. Siapa Nabi palsu? Yuk kita lihat Filipi pasal 3. Mari, jangan takut, oke? Cek and recheck. Kau beribadah di tempat nabi palsu atau di tempat nabi yang benar. Kita kemarin lihat tuh lagi nyebrang dia, dikawani sama ada orang. Nanti dia telepon, Bapak, saya dengar dari Tuhan hari ini musuh Bapak harus mati. Tapi ternyata nggak mati-mati.
nabi palsu. Ya, Filipi pasal 3. Yuk. Ayat 2. Mana sih ini? Yang modumnya kau deh. Filipi pasal 3 ayat 2 nanti. Oh, haleluya. Doakan kau cepat kawin kami. Filipi pasal 3 ayat 2. Ayat 2. Kita baca sama-sama biar jangan saya aja yang ngomong. Nanti kalian bilang ibu ini. 2, 3, iya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Perhatikan. Kemarin Bapak Gembala juga sudah secara teologis menjelaskan kepada kami para pengerja. Tapi saya mau jelaskan ini. Dikatakan gini. Hati-hatilah kepada apa? Ayo kepada apa? Anjing-anjing. Gak usah merasa tidak sopan. Alkitab yang nulis kok. Dengan kuat. 2, 3 ya. Hati-hatilah terhadap Anjing-anjing. siapa anjing-anjing? Mereka yang selalu menggonggong, yang mengajarkan yang tidak benar kepadamu, yang membuat engkau melenceng dari imanmu yang sebenarnya. Makanya engkau pindah ke gereja manapun, kalau dasarnya engkau lalang, ketemunya dengan anjing. Ya. Karena orang benar, ada ayatnya di Amsal, akan menemukan tempat penggembalaan. Jadi nggak usah heboh, ya. Kerohanian kita nggak ditunjukkan heboh, telepon sana sini, hancurkan, pindahkan semua jemaat Olayama ke sini. Silakan, anjing-anjing yang mau pindah ke tempat anjing-anjing. Keras. Saya belum boleh mati sama Tuhan. Karena ini saya bilang sama Bapak, I love you, betul-betul dia. Kalau ada apa-apa sama-sama kita tuh nggak mau, nggak kuat. Ayolah kamu ini, lembek. Kemarin, hati-hati loh. Siapa mereka? Yang nggak ditentukan, diurapi jadi gembala, tapi mencoba mengajar kamu dan kamu tunduk pergi ke sana. Kenapa kau tunduk? Karena memang dasarnya kau lalang. Kalau engkau begini, sperma yang baik, kau nggak akan ketemu sama anjing. Tugas anjing apa? Nggak pernah anjing menyanyi. Kalau ada anjing menyanyi, yang saya tahu, tapi lumayan lah, anjing juga ada gunanya. Kalau kena DBD bisa di-shop, langsung naik. Ya, tepuk tangan Bapak itu makan sop anjing ya. Gak apa-apa Pak. Bener nggak? Kan naik ya. Apa namanya yang naik itu? Trombosit. 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 Tepuk tangan trombosit kita naik karena firman Allah hari ini. Lalang adalah orang yang menghampiri kita di zaman ini. Di mana dia tumbuh, setan yang menaruhkannya melalui siapa? Anjing-anjing, pengajar-pengajar palsu, orang-orang yang mencari keuntungan dengan dirinya sendiri, lantas memfitnah gembala-gembala. Pasti di antara kalian juga ada kalau ketemu orang, kamu ibadah di Gereja Olayama tempat tinggal utamanya. Enggak kok. Cuma kalau lagi susah aja, lagi ada kanker pun aku ke situ. Kalau kan nggak kenal. Apalagi dia taruh calon istri nggak nih apa gue. Amui. Tapi naya uga amui, lo pernah melihat sendiri. Waktu berkaca, lo amui ya bodoh. Hak ibu gembala. Aneh solo ya, bola amui ya. Pasti ada lah kalian yang ngomongin. Gak usah malu, sudah kuambung kok.
yang dia lakukan, aku lakukan. Dan lihatlah kehidupan rohaniku sama seperti Bapakku. Amin. Makanya kehidupan rohanimu seperti ibadahnya memang di sini, tapi dengar juga yang kokung. Tuh ada cucu bilang, perhatiin bagus-bagus siapa mereka. Mereka itu adalah yang memang hakikatnya ilalang, pembenci. Makanya Tuhan bilang jangan dicabut dulu karena nunggu waktu. Waktunya kapan? Kenapa nggak boleh? Sebab kalau dicabut belum saatnya, merusak gandum yang asli. Karena Tuhan punya kairos, dalam segala sesuatu ada waktunya. Amin. Dan penghakiman itu hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang punya. Makanya jangan suka hakimi orang lain. Nyanyi yuk, biar gak tegang. Musim selalu akan berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Sampai selamanya ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ya, kalau mau memberkati angkat tanganmu. Yakin Tuhan melindungi, Yesus burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama Tuhan selalu menjagamu, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seumur hidup. Musimnya akan datang. Kalau yang tadinya kau merasa hebat, akan ada waktunya engkau ditinggalkan. Tuhan itu tahu rambut kita sehelai ini yang jatuh ini, Dia tahu tanpa seizinnya. Nggak akan dibiarkan kepalanya lama ini belang bentong, nggak dibiarin. Ini seizin Tuhan loh saudara. Makanya jangan sampai dihakimi. Seizin Tuhan harusnya rambut di sini, tapi di sini. I love you rambut. Bener. Makanya kalau nyanyi dihayati. Sehelai di rambutku tak akan jatuh pindah ke sini tanpa seizinmu. Itu mujizat. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang, kenapa rambutnya kok di sini nggak ada, di sini yang ada gitu. Saya izin Tuhan lah. Karena makin dicukur makin lebat. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, jangan pernah berusaha untuk tidak ada yang membenci Anda. Kecuali gini, aku juga banyak yang benci loh. Ya kalau memang kelakuanmu gak baik loh. Jangan bilang-bilang, aduh aku pun banyak yang benci, puji Tuhan. Kenapa? Habis aku ngelempar batu kemarin. Bukan yang ini, dibenci karena kebenaran. Di sini, saudara, seringkali kita takut dibenci. Kenapa saudara takut mengaku sebagai anak rohani pendeta Rojaman? Coba. Siang ini, karena waktu saya ngaku gini, saya istri pendeta Rojaman
berani? Nggak enak di sini. Hari ini gini, besok pindah sana. Yang musiknya tarero, kumpleng, urapan. Covid. Tapi mereka hebat loh. Memang orang-orang jahat itu jauh lebih berani dari orang-orang baik, katakan amin. Yang di sini orang baik semua. Baik nggak ngaku. Bapak Ibu Saudara, kita diajar berulang-ulang. Pemahaman tentang Tuhanmu menjadi kacau. Kenapa kau tidak sama dengan gembala dalam pemahaman tentang Tuhan? Tentang kerohanian gak sama? Karena kau kacau, karena kau comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Memang kau berdoa dari jam 2 pagi sampai jam 4, atau berdoa dari jam 1 malam sampai jam 10 pagi. Memang, tapi siapa yang suruh? Itu kan karena keinginanmu sendiri. Coba kalau gembala yang suruh datang pagi jam 5, kenapa kamu gak mau? Karena kau gak sepaham dengan dia. Engkau bukan anaknya. Jangan amin, Pak. Yang bukan anaknya ini. Tapi kalau mau anaknya, kau datang. Mau hujan deras, petir, bapak gua lagi manggil. Gak sepaham kita. Kenapa kacau? Karena dengar ini tadi pekerja-pekerja yang jahat. Saudara, Bapak Ibu mau pindah kemanapun, kalau engkau larang tetap larang, gak akan terjadi perubahan. Meskipun bajumu berganti dari merah menjadi putih. Yang tersinggung katakan amin. Haleluya, tepuk tangan untuk yang tidak tersinggung. Yesus sudah ngomong, kalau engkau ikut aku, engkau dibenci oleh karena namaku. Panji-panjimu harus jelas, kau dari mana, anak siapa. Sebab Yesus berkata, sama seperti Bapa yang mengutus aku. Kalau engkau mau lihat Bapa, kau harus ketemu aku. Jelas? Gak mungkin satu orang anak dilahirkan oleh 5 ibu atau 5 bapak. Ina Joy ngelahirin anak, bapaknya jelas sama Joy. Lahir anakmu, si Joy, Kesia, dan satu lagi. Betul? Kan gak mungkin ama Joy menghamili 5 perempuan tapi yang lahir 1. Itu namanya dedemit. Sama, kamu tidak lahir dari 5 bapak, 4 bapak. Engkau tidak makan dari 5, 4, 3, 2 bapak rohani, tapi 1. Senyummu Ina Sarah membuat hatiku tertusuk. Kau tidak dilahirkan oleh 5, 4, 3 bapak, tapi 1. Amin. Dibaptis jelas oleh siapa? Diajar jelas oleh siapa? Kalau engkau dibaptis oleh siapa? Diajar oleh siapa lagi? Persekutuannya dengan siapa lagi? Bapakmu gak jelas, kau anak haram. Hei anak haram, dengar, bertobat. Amin. Gak mungkin Rama melahirkan gini, muncul mirip pendeta roh zaman. Anakmu harus mirip kamu dong. Makanya kalau aku ditanya, itu Naejer anakmu ya, anak rohani. Kadang-kadang misal, tapi saya waktu diakui oleh seseorang di Bali, ini ibu gembala saya, ibu rohani saya, bapak dan ibu rohani saya. Memang saya pindah ke Medan. Hamba Tuhan itu bilang, kamu harus taat kepada bapak dan ibu gembalamu, kembali melayani. Sebab tidak ada gembala yang datang tanpa diutus. Sekarang kan gampang, punya duit bangun gereja, tiba-tiba jadi gembala. Dapat bantuan dari luar negeri,
buat pertanian, buat ini, semua orang datang. Tapi dengar, itu pengajar palsu. Makanya setiap hari kita masih seperti ini. Gak punya proposal, gak dianggap. Tapi gak apa-apa, Tuhan menganggap saya dan saudara adalah milik kepunyaannya. Kita lanjut, nanti gak makan siang. Kristen yang benar akan dibenci oleh semua orang karena imannya. Makanya waktu orang lain ke kuburan, supaya kau gak benci, kau ikut ke kuburan, ikut cuci muka di kuburan, ikut berdoa Bapa kami yang di surga di kuburan, supaya ingat kuburan, ingat kematian, makanya imanmu mati. Kau berusaha untuk tidak dibenci, menyenangkan semua orang, itu pekerjaan yang sulit sebenarnya. Tetapi karena engkau benihnya lalang bukan gandum, engkau melakukannya dengan senang hati. Saya enggak. Bapak aja saya bilang, yuk kita yuk minta balelua bersihkan kuburan. Kamu kok ikut-ikut ingat kuburan? Bukan nggak boleh, sekali lagi bukan nggak boleh ya. Jangan sampai nanti ada yang nulis di Facebook. Sebenarnya supaya kita ininya, janganlah menghakimi. Benar, firman kalau nggak menghakimi, kau belum robek hatinya. Haleluya, 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 haleluya. Yang diam ini nggak tahu dah, ngerti apa enggak, bisa bodoh deh. Berikutnya ayat 29. Baca, kita cuma di Matius itu kok. Ini berhenti dulu, masuk lagi kita. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut bercabut Nah, waktu kamu mencabut. Saya udah jelasin tadi. Kenapa saya ngomong gini, Tuhan, kenapa sih kau biarkan pengajar-pengajar palsu itu juga berbuah? Waktu seorang anak rohani yang kami kasihi, sampai anaknya juga dibaptis, diserahkan di sini, dia pindah. Waktu kami pelayanan ke Nias Barat, dia nulis status bahwa sudah datang pendeta setan dari Gunung Sitoli. Saya hatinya sakit nih. Tapi tidak mungkin seorang anak mengatakan itu kalau dia bukan setan. Sekarang ini nabi palsu lagi laris-larisnya kepada para pejabat, butuh nubuat. Saya waktu ke Nias Barat lagi lihat foto itu bulan Desember tahun lalu, tahu kok siapa yang bakal terpilih. Tapi saya diam aja. Kenapa? Saya nggak mau lagi berusaha hidup dari hal yang tidak baik. Cukup sudah. Orang yang mengatakan yang sesungguhnya si asli begini-begini, dia yang mengkhianati kami. Sekarang dia bercokol di sana sama-sama orang bilang begini, Bu, itu ada Nabi Rom lagi foto di Nias di rumah ibu. Nggak ada Nabi Rom di rumahku, yang ada anak putih. Kenapa? Dibutuhkan nubuatannya. Saya pernah tegur dia kok, Bapak kenapa nggak pernah mau tegur dosa? Dia orangnya begini-begini loh. Ibu, itu nanti urusan Tuhan, Ibu. Bapak, Ibu dengan baik. Jangan dengan nabi palsu yang nggak jelas. Kita bertobat lah, nggak sembarang-sembarang lagi. Cukup, sudah dikacaukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ini bisa kecolongan, diajar oleh guru-guru yang bukan kehendak Tuhan? Karena apa? Waktu saya ngomong, Tuhan, kenapa masih kau biarkan? Kenapa masih kau izinkan? Sakit hatiku Tuhan, kenapa? Bahkan saya menangis, telepon seseorang bilang, kenapa ya Tuhan, kenapa orang ini, kenapa? Saya susah, mungkin Anda cuek, bebek karena gak peduli. Tapi saya susah, karena Tuhan ingin melihat yang asli berbuah dulu. Tepuk tangan kita.
berbuah. Bapak Ibu Saudara, engkau yang merasa sudah gandum, berhati-hatilah. Karena meskipun melayani, berjemaat, melakukan mukjizat, Alkitab dibilang begini. Kita buka Matius 7. Ayo tampilkan ayatnya, Mei. Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Mari kita taruh di hati kita. Ini firman bertahta. Sudah dapat semuanya? Mari 2, 3 iya, keras. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan. Hari terakhir ini hari apa? Matiusnya yang pasal 13 tadi. Perhatikan, jangan ditutup dulu ini. Berkata sampai waktu panen tiba, yaitu waktu akhir zaman, waktu masa pengangkatan, waktu kita semua sudah melihat kebinasaan bumi dan kita semua naik ke surga. Pada waktu itu akan banyak orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami main musik di gereja? Bukankah aku main keyboard? Bukankah aku mengusir setan seperti Amaelan? Bukankah aku mengadakan mujizat yang sakit sembuh? Tapi Tuhan berkata ayat 23 keras, 2, 3 ya. Aku tidak pernah mengenal. Apa katanya? Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat. Udah bernubuat loh. Jangankan cuma diam-diam kayak kalian ini jadi jemaat yang paling baik, duduk diam pulang. Kasih persembahan, itu pun 5.000. Padahal aku udah makan vitamin 200.000. 5.000 kotor lagi mau ikan. Apalagi cuma gitu, bayangin. Udah bernubuat loh Magisya. Udah melayani, ngangkat alat. Bukankah aku udah ngangkat alat? Mobilku dipakai ngangkat alat. Iya. Sampai aku sebenarnya udah nok. Jauh aku. 29 km datang. Masih dimarahi juga. Bukankah aku ini pemain musik? Bukankah aku ini choir, penyembah? Bukankah aku yang selalu menyanyi do re mi? Ayah, bukankah aku disanai agende? Tapi Tuhan bilang apa? I don't know who are. Sebenarnya muka aku jelek kali kalau video pas gitu-gitu. Nggak apa-apa lah, sakit semangatnya. Aku nggak kenal kamu. Sebab apa? Dari buahnya kamu akan kelihatan siapa kamu sebenarnya. Katakan. Buahmu. Otak aku ya, gembala teriak-teriak ngomong apa? Otak aku nggak jemaat. Ada berapa sih kalian yang takut? Mengapa suami belum beribadah? Mengapa istri belum beribadah? Mengapa anak-anak gak serentak? Karena kamu tidak sungguh-sungguh dengar. Kemarin di doa puasa itu saya bilang di Yohanes pasal 8, betul? Benar nggak? Yohanes 8. Makanya jadi pelupa. Yohanes pasal 8 kalau nggak salah. Kenapa kamu nggak bisa? Hah? Iya, tampilkan Mei. Yohanes 8 ayat 37. Kita kenyang hari ini. Pasti pulang nggak kepengen makan. Bener, udah kenyang rasa ayam panggang, rasa babi panggang, sop sayur, lodeh asam manis. Udah saya berikan hari ini. Pasti nggak kepengen makan. Yuk buka. Yohanes pasal 8. Saya lupa ayatnya tadi tapi saya udah tandai ternyata. Ayatnya 37.
Nih, dengerin Kristen-Kristen yang dari lahir, yang nenek moyangnya udah Kristen. Yuk kita baca ayat 37:2-3. Ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh apa? Kapan kita menjadi pembunuh Tuhan? Waktu firman Allah tidak punya tempat. Lu disingkirin dari eselon sekian ke eselon sekian, takut kan? Tapi sama Tuhan gak takut, kehilangan Tuhan gak takut. Tapi tunggu katanya, waktu penuaian tiba, disitulah akan terdapat kertak gigi yang sangat sakit. Gak bisa lagi gedor pintu Tuhan. Aku rajin doa puasa, meskipun terpaksa. Apalagi yang gak pernah doa puasa, apalagi yang gak pernah ikut menara doa. Cuman sekali seminggu makan firman, masa kau kenyang? Kamu makan nasi aja kita 3 kali loh seminggu. Dengar baik, kalau kerohanian kita tidak lebih baik dari orang Farisi dan orang Yahudi, kita tidak layak disebut sebagai anak Allah. Rajin senyum dong, biar tambah cantik. Covid begini, jangan muka bisulan nanti kita. Sorry, bukan bisulan, jerawat. Ini kan karena ditutup-tutup kita, akhirnya napasnya ke sini kan, makanya kita jadi jerawat bisulan. Apalagi jarang ketawa, makanya harus rajin ketawa. Makanya ibu gembala kalau betul kok cantik ya, rajin ketawa. Amin. Makanya rajin senyum, ayo senyum. Kalau kita cemberut asam lambung naik. Kalau ketawa, turun dia. 5 kali turun terus. Kelima buang. Dahsyat bukan? Harus rajin ketawa. Istri-istri harus rajin ketawa sama suami. Walaupun suami sedikit pelit ngasih duit, ketawain aja. Nanti dia bingung sendiri. Istriku udah gila nih, gak pernah kasih duit, kok ketawain. Jangan bilang, janjimu ini gak cocok, mau begini. Gak usah. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan. Suami istri pandang-pandangan lah kau sebentar. Maafkan aku ya, Ma. Memang aku kadang-kadang sedikit jahat. Gak sedikit, banyak. Ya, kita baca lagi di ayatnya yang keberapa? 43. Lanjut. Pegang kursi kuat-kuat, jangan ada yang terlempar. Ya, ini agak sakit ini. Ibu Juliana, jangan sampai kalian sumpahi aku ya. Sumpahi kurus boleh lah. 2, 3 iya. Belum semua. Yang gak bawa Alkitab biar depan. Udah dapat? Ayat 43 Mei. Yuk. 2, 3 iya. Apakah sebabnya Kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa gak ngerti bahasanya Tuhan? Kenapa segitu banyaknya hamba Tuhan di Alkitab, di perjanjian lama, sampai Paulus mengakui Tuhan hanya ketemu 1 orang, Daud, yang mengerti bahasanya Tuhan. Kenapa? Karena firmannya Tuhan selalu ada di hatinya. Dan bukan hanya ada di hatinya, dia lakukan. Kenapa gak ngerti bahasaku? Kenapa diminta untuk jadi pelayan aja di mimbar nyembah Tuhan gak ngerti-ngerti? Karena engkau tidak ngerti bahasanya. Ayat selanjutnya 40 berapa itu? Selanjutnya 44. 2, 3 pegang kursi kuat-kuat. Ya. Titik. Siapa bapakmu? Loh ini baca ayatnya, siapa bapakmu? Di sini yang tadi. Siapa katanya? Nah itu kalian yang ngomong, bapakmu iblis. Kiri kanan lihat. Yuk. Bapakmu iblis ya? Bilang, bapakmu bukan iblis, saya bilang. Cuma bapakku aja. Ya ngomong dong. Kenapa nggak mau? Karena nanti gini, nanti gitu, nggak usah melayani. Nanti gini, apalagi Pak Roji
Tuhan salah pakai sepatu aja kena marah. Kenapa nggak mau taat? Karena mengikuti kehendak sopo. Sopo Bapak ini. Lah kita ngomongnya apa? Sopo Bapak pakai sopo. Sibolis mah amangmu. Bahasa Batak lebih kasar. Amangmu. Bahasa Niasnya apa? Gafak kah bapakmu? Amangmu. Tepuk tangan ya. Bangkit berdiri dulu yuk. Ini firmannya setengah jam lagi. Kita bangkit berdiri. Amin. Makan kenyang. Adriani sembuh kau di sana? Kuat teriaknya nih. Berarti udah sembuh total, asmanya hilang. Karena dia merasakan hadirat Allah luar biasa. Amin. Jangan menuduh yang macam-macam. Haleluya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Tahu jalan? Jalan kayak mana jalan? Jalan dong. Dua ya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke tujuan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke tujuan. Nah, kalau giliran yang musiknya gini semua ingat. Ku yakin. Bingung, kayak mana mulai? Tapi kalau joget ingat, poco-poco ingat semua ya kan? Ketahuan liarnya. Ada yang sampai gini tadi. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua jemaat Tuhan yang paling baik sedunia. Meskipun kita melayani, meskipun kita sudah melakukan yang baik menurut kita, belum tentu cocok sama Tuhan. Makanya dikatakan, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan itu. Melakukan keinginannya, bukan keinginan Bapa. Ia adalah pemburu manusia dengan baik. Di sini dikatakan lalang itu adalah beracun yang membunuh. Tanaman liar itu tidak boleh ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja. Sudah tidak boleh ada. Tanaman kita adalah tanaman yang di Mazmur 92 yang berkata, ditanam di bait Allah. Bapak Ibu Saudara, makanya saya bilang gini, Tuhan terima kasih untuk firman ini. Saya berulang-ulang, saya catat salah, saya catat salah, saya catat salah. Sampai berapa lembar terakhir saya bilang, Tuhan, aku duduk di hadapanmu dan aku siap menerima apapun yang kau katakan. Baru jadi. Saudara, saya kadang-kadang melihat ya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita itu gamblang. Dibentangkannya, dikatakan, bukankah dunia ini, bukankah ladang itu adalah dunia ini? Penuai itu adalah malaikat-malaikat Allah. Yang punya tuayan itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan kairosnya Tuhan akan datang, bahwa malaikat-malaikat Allah akan turun, akan melihat pekerja-pekerja yang baik dan yang jahat. Mereka akan menyabitnya. Dan dikatakan meskipun engkau sudah melayani, enggak menjadi jaminan. Buahmu harus jelas, warnamu harus jelas, hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Amin. Tidak ada abu-abu. Warnamu harus jelas. Makanya kadang sampai doain, biar ada yang doa keliling, didoain, ditengkinin. Akhirnya saya bilang, Tuhan bilang, udah biarin, gak usah lagi. Udah didoakan roh jahatnya, udah didoakan ini. Biarlah Tuhan ada yang rela. Gak usah, Tuhan bilang, hakikatnya dia lalang.
sudah nggak bisa. Nanti ada waktunya. Kapan waktu itu? Waktu Tuhan datang, waktu trompet bunyi, dan semua orang percaya berkumpul. Disitulah kita akan melihat perbedaannya. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus ini berkaitan sekali dengan kitab Wahyu yang mengatakan di Wahyu pasal 20 ayat 13 yang berkata bahwa semua orang percaya akan dikumpulkan di satu tempat, tetapi orang-orang yang seperti lalang, jemaat-jemaat yang selama ini ngeyel, yang menganggap sorga itu milik nenek moyangnya, nggak perlu hidup benar, asal mati, kasih tanda salib. Waktu Tuhan datang, salibnya ada. Salib dari kayu mah busuk, Tuhan nggak lihat. Lagu ini jarang dinyanyikan gereja-gereja. Na 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 kala Allah terdengar waktu Yesus Tuhan panggil, waktu namaku dipanggil, ku ada. Jangan sampai gak ada di buku kitab kehidupan. Gak ada. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sangat berkaitan dengan kitab Wahyu. Di Matius ini terbuka di kitab Wahyu. Kalau saudara nanti baca di rumah kitab Wahyu, bukalah saudara. Saudara, waktu itu kapan? Yaitu waktu panen raya. Mari kita lihat Matius 13 ayat 41. Ayatnya yang ke-41. Matius 13 ayatnya yang ke-41. Baca buku. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Bapak Ibu dengar? Waktu dikatakan, mari kita cabut. Ayat 28 jangan. Ayat 26 dikatakan, jangan, gak usah. 28, gak usah. 29, jangan, sebab mungkin gandum itu. Tunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Waktu sangkakala Allah berbunyi. Di ayat 41, anak manusia akan menyuruh, yaitu tadi penyabit-penyabit memilih mana gandum dibawa kepada lumbung, sedangkan lalang dicampakkan ke dalam api. Ayatnya 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak. Sakit-sakitnya giginya gemeretuk kayak orang demam. Kalau lagi dicampakkan, dilempar. Tetapi gandum itu, yaitu penyembah-penyembah, orang-orang yang berbuah, jemaat GBI Rumah Persembahan, inilah bagian kita. Baca 23 ya, ayat 43. Pada waktu itulah, sebut nama orang benar itu siapa? 23 ya. Pada waktu itulah Juliana Nababan akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan siapa? Kerajaan Bapa, yang diumpamakan Tuhan tadi tentang kerajaan Allah, yaitu lalang dan gandum. Kita akan bercahaya seperti matahari. Kitab Yeremia berkata orang benar bercahaya sampai rembang tengah hari. Tepuk tangan. Yang benar-benar sudah yakin masuk surga, ada di rumah Bapa, ada di lumbung Allah. Tepuk tangan, katakan haleluya. Saudara ada di rumah Bapa, lalang dibakar, tetapi pada akhirnya kita orang benar. Makanya tunggu waktunya nabi palsu akan dilemparkan. Orang-orang yang menghina, memfitnah engkau, membenci engkau, yang melakukan kejahatan kepadamu, pada waktunya engkau akan melihat dia penuh belas kasihan, tapi kau gak bisa tolong lagi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, engkau ada di mana? Lalangkah atau gandum? Hanya engkau yang tahu, dan Bapa. Jemaat Tuhan, dengar baik. Ada kesempatan hari ini
masih belum terlambat. Selama kasih karunia masih diberitakan, engkau masih punya waktu. Masih bisa datang kepada Bapa, berlutut kepada Bapa. Masih bisa bilang, engkaulah segalanya Tuhan dalam hidupku. Dan aku hari ini sadar, betul-betul aku sadar Tuhan. Dan engkau akan melihat orang-orang seperti yang dikatakan ini tidak akan masuk penghakiman. Tetapi mari, kalau engkau merasa dirimu sudah gandum, berbuahlah. Gandum ketika berbuah. Saya mau tanya, waktu padimu berbuah, siapakah yang menikmatinya? Tuhan. Katakan amin. Aku berbuah kok, untuk suamiku, untuk istriku, untuk nantulangku, mama taluku, mama sakiku, aku baik kok. Yes. Tapi untuk Tuhanmu, Tuhan ingin lihat engkau berbuah bagi Allah. Bukan hanya sekedar bagi istri, anak, mama ngembur, tulang, ngembur, mama talu, mama tome, bapak tome. Tapi Tuhan mau melihat buah kita, buah yang benar-benar matang, di mana Tuhan si empunya ladang itulah yang akan menikmati buahnya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Mari, gak perlu lihat kiri kanan, gak perlu merasa udah benar atau tertuduh, gak usah. Tapi katakan, Tuhan, kalau selama ini aku ternyata menganggap diriku sudah gandum, sudah benar, sudah hebat, punya pelayanan tersendiri, tapi aku takut kau tidak mengenal aku. Hari ini aku mau taruh engkau di dalam hatiku, firman-Mu aku mau taruh. Tuhan, hari ini aku mau katakan, engkaulah segalanya bagi